Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Oke, sehat semua ya anak-anak yang di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 8 subtema yang ketiga di pembelajaran 1 ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan tema yang kedua ya. Nah, kemarin juga kita sudah menyelesaikan ulangan harian di subtema 2. Nah, anak-anak, Ibu mengharapkan untuk anak-anak yang belum mengisi subtema kedua, ulangan harian subtema kedua, tolong diisi hari ini sampai jam 12. Ibu tunggu ya. Sampai jam 12 semuanya harus sudah mengisi ulangan, tidak ada alasan apapun. Ya, jika ada yang lewat dari jam 12 atau tidak mengisi ulangan hari ini, Ibu tidak akan mengingatkan lagi di grup ya. Ibu akan kosongkan nilai kalian ya. Jadi Ibu tidak main-main ya, karena ini adalah ulangan ya untuk membantu nanti nilai kalian di kenaikan kelas, oke? Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke subtema 3 pembelajaran yang pertama, yaitu usaha pelestarian lingkungan ya di subtema 3. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada doa teks Bapa kami ya. Seperti biasa kita siapkan diri untuk berdoa ya. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita langsung saja masuk materi ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya gambar di sini ya. Nah, ini kita akan mencari tahu apa saja kegiatan yang ada pada gambar ini. Nah, di buku paket kalian itu di subtema 3 kalian buka ya. Subtema 3 pembelajaran yang pertama, kalian perhatikan gambar di sini ya. Nah, di sini kita akan mencari tahu apa saja kegiatan yang dilakukan oleh ketiga orang yang ada di gambar ini. Jadi ini adalah Siti dan Edo. Kemudian bersama ibunya mereka sedang menanam pohon ya, menanam tanaman. Nah, di sini ada pertanyaan tentang gambar di sini ya. Nah, pertanyaan yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Nah, kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan menanam pohon atau yang biasa dengan kita sebut dengan reboisasi ya. Jadi kegiatan yang dilakukan di gambar ini tadi adalah Edo dan kawan-kawannya itu sedang menanam pohon atau yang biasa kita sebut dengan reboisasi ya. Oke, kemudian yang selanjutnya pertanyaan kedua, di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan di daerah perbukitan yang tandus serta di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi maksudnya anak-anak kegiatannya perbukitan yang tandus itu perbukitan yang tidak ada tanaman sama sekali ya, tidak ada tanaman, kemudian tidak ada pohon-pohon. Nah, itu yang dimaksud dengan perbukitan yang tandus ya. Nah, disitulah nanti kita bisa menanam pohon-pohon, kemudian tumbuh-tumbuhan agar nanti bisa terlihat hijau ya. Oke, yang selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan itu? Nah, tujuannya adalah membuat lingkungan kita menjadi hijau dengan tanaman yang berdaun hijau. Nah, jadi itu adalah tujuan kenapa kita menanam pohon, kemudian menanam tumbuh-tumbuhan agar nanti lingkungan kita menjadi hijau dengan tanaman yang hijau juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa manfaat dari kegiatan itu? Nah, manfaatnya tentu saja lingkungan kita menjadi hijau, udaranya segar, kemudian udaranya bersih. Kita bisa menghirup udara yang segar karena lingkungan itu telah kita tanami pohon-pohon tadi ya. Jadi udaranya masih sangat sejuk, kemudian masih segar ya. Itu manfaat dari kegiatan kita menanam pohon atau yang biasa kita sebut dengan reboisasi ya. Nah, anak-anak, di sini ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, berbagai
upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Nah, di sini kita akan melihat apa saja syarat-syarat ya air yang layak digunakan. Nah, anak-anak, pertanyaan yang pertama, apa syarat-syarat air yang layak digunakan sebagai air minum untuk memasak atau untuk minum ya? Nah, yang pertama tentunya air harus jernih, ya jernih, kemudian tidak berbau, tidak berasa, dan tidak pekat dan berwarna ya. Jadi itu adalah syarat agar air itu bisa diminum atau dikonsumsi oleh kita manusia. Jadi airnya harus jernih, kemudian tidak berbau, tidak berasa, tidak pekat, dan tidak berwarna. Nah, itu adalah ciri-ciri air yang bersih dan bisa dikonsumsi ya. Nah, kemudian bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Nah, tentu saja anak-anak, airnya harus jernih dan dapat melarutkan sisa kotoran atau sabun serta deterjen yang kita pakai untuk mencuci tadi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana kualitas air yang digunakan untuk menyiram tanaman? Nah, anak-anak, di sini kualitas air yang kita gunakan untuk menyiram tanaman itu yang pertama tidak mengandung zat beracun atau kimia berbahaya bagi tanaman tersebut. Nah, misalnya itu seperti air bekas deterjen ya, air bekas deterjen untuk kita mencuci pakaian tadi. Nah, kemudian selain itu ya, kita juga bisa menggunakan air bekas mencuci sayuran untuk menyiram tanaman untuk manfaatnya agar dia tumbuh dengan subur ya. Jadi anak-anak, selain dengan air yang bersih tadi, kita juga bisa menggunakan bekas air untuk mencuci sayur-sayuran ya. Nah, itu juga bisa membuat tanaman yang kita tanam tadi menjadi tumbuh subur ya. Nah, kemudian ada air yang aman digunakan untuk memasak dan begitu juga sebaliknya. Jadi anak-anak, ada juga air yang aman untuk kita konsumsi, kemudian ada juga air yang tidak aman ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, anak-anak, di sini kita akan melihat ya air untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk kebutuhan kita sebagai manusia ya. Jadi, bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut itu terasa asin. Nah, sebagian besar 97% air yang menutupi planet bumi itu berupa air laut. Kemudian air laut tidak bagus untuk diminum karena dia asin ya. Nah, air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri keperluan rumah tangga. Untunglah air 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci ya. Nah, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kemudian secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Nah, kemudian persyaratan secara fisik itu, yang pertama, dia tidak keruh. Kemudian yang kedua, dia tidak berwarna apapun. Yang ketiga, tidak berasa apapun. Kemudian yang keempat, tidak berbau apapun. Kemudian yang kelima, suhu antara 10 sampai 25 Celcius atau sejuk. Kemudian yang selanjutnya, tidak meninggalkan endapan. Nah, jadi anak-anak, ini adalah persyaratan air kebutuhan sehari-hari itu di bagian komponen yang pertama, yaitu persyaratan secara fisik ya. Nah, kemudian kita masuk kepada syarat yang kedua, yaitu syarat kimiawi. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, dia tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Kemudian yang kedua, dia tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Serta yang ketiga, cukup iodium. Dan yang terakhir, pH atau derajat keasamannya air itu antara 6,5 sampai 9,2. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat yang ada di syarat kimiawi ya. Jadi ini adalah syarat air ya untuk kebutuhan sehari-hari yang bisa dikonsumsi oleh manusia ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini adalah syarat mikrobiologi ya. Nah, syarat mikrobiologi yaitu dia tidak mengandung kuman-kuman, penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera ya. Jadi anak-anak, ini adalah 3 komponen ya, 3 syarat seperti ini tadi ya. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen seperti yang tadi itu
komponennya secara